Yang pribados hormati ibu-ibu sekalian, jamaah Majlis Taklim At-Taqwa yang sama-sama saya hormati, moga-moga ibu-ibu sekalian selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wabil khusus Sohibul Bait Bapak RT Rahmat dan Ibu Umi Fatimah, sekeluarga yang sama-sama saya hormati, juga yang terhormat kepada para asatidzah, ibu-ibu ustazah, alhamdulillah ada Ibu Iro, juga pemimpin Majelis Taklim, dan para asatidzah yang lainnya yang mudah-mudahan selalu diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga ibu-ibu hajah, bibi sepuh, para orang tua yang selalu kita juga iringi doa. Semoga para orang tua kita selalu diberikan keberkahan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya dengan irada Allah pada sore yang sangat berkah ini, insyaallah kita bisa sama-sama menghadiri Majelis Taklim rutinan ya. Yang alhamdulillah pada kesempatan ini yaitu di kediaman guru saya, orang tua saya, Umi Fatimah. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan hadirnya kita di kediaman beliau, kita semua sekali lagi mendapatkan keberkahan dari Allah, menjadi sabab panjangnya usia kita, berkahnya usia kita, sehat walafiat. Tentunya semua rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, tentunya itu untuk bekal taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibu-ibu katanya tadi tausiah ya, ini sedikit mungkin insya Allah moga-moga bermanfaat. Ada terkait tentang ilmu yang tidak kalah pentingnya untuk kita, dan ilmu ini memang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sih, kehidupan kita sehari-hari, yang mana hidup kita ini waktu demi waktu, dari detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, memang harus dicatat amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus kita jadikan ibadah, setiap napas kita ini harus kita jadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa di antaranya amalan tiap hari yang harus kita amalkan agar supaya menjadi buah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan ini juga salah satu sifat yang dimiliki oleh Syekh Al-Imam Ghazali Qaddasallahu sirah. yakni apa? Yaitu ridho. Ridho Roma. Ridho. Waduh. Ibu sekalian yang sama-sama saya hormati, ridho ini adalah salah satu perintah dari Allah untuk kita semua yang harus kita terapkan, baik hablum minan nas, baik hablum minallah gitu. Akan tetapi itu semua hukumnya menjadi wajib untuk kita. Yang pertama, kita mempunyai kewajiban harus ridho terhadap
semua yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, bagaimana caranya agar Allah pun ridho kepada kita. Dan ini tentunya mempunyai syarat. Supaya kita mendapatkan keridhaan Allah itu mempunyai syarat. Adapun hukum, kita harus ridho atas semua yang ditentukan oleh Allah, itu hukumnya fardun lazim. Apa artinya? Kewajiban kita yang sudah ditetapkan. Jadi hukumnya wajib untuk kita menerima atau ridho atas ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada umumnya arti ridho itu adalah suka hati, lapang dada, menerima dengan senyuman, itu namanya ridho. Beda tipis dengan ikhlas. Ikhlas beda, ridho dengan ikhlas. Kalau ikhlas mah urusannya urusan hati, gitu. Kesucian hati kita, bersih hati kita, kemurnian hati kita untuk mengamalkan sesuatu. Contoh seperti misalkan kita sedekah. Nah, sedekah ini harus didasari dengan keikhlasan. Apa? Jangan ada embel-embel nih di hati. Jangan karena anu dan anu. Nah, itu kaitannya ikhlas. Kesucian, kemurnian hati kita. Adapun ridho antara hati dan secara dohir, atau disebutnya ekspresi, itu harus sesuai. Hati terbuka, lapang dada, secara dohir pun harus senyum. Itu namanya ridho. Gitu. Itu namanya ridho baru. Mulai dah. Jadi jangan Jadi inget ya. hati ikhlas, hati lapang dada gitu ya. Hati lapang dada tapi secara dohir manyun, itu salah. Iya. Atau sebaliknya, dohir lapang dada, senang, senyum, tapi hati gerutu. Nah, itu juga bukan ridho. Gitu. Ridho itu dari atas kepala. Nah, maka antara perbedaan kita mencari keridhoan dari dua hubungan tadi, satu dengan manusia, dua dengan Allah, ini sangatlah berbeda. Kalau kita mencari keridhaan Allah itu gampang, tapi berat untuk dijalankan. Tapi kalau kita mencari keridhaan manusia, susah. Kata siapa gampang? Susah. Nah, nih perkataan ulama salafus saleh ini, ulama terdahulu di dalam kitab Riwayatul Mutaqaddimin, ridhon nasi goyatun la tudroku. Mencari keridhaan manusia itu tidak akan tercapai, susah, nggak mungkin. Contoh ya, Allah akan ridho terhadap hambanya yang apabila si hambanya ini rajin meminta kepada Allah. Allah ridho, Allah cinta terhadap hambanya yang sosok seperti itu. Kalau Allah cinta, itu udah istimewa. Salah satunya adalah harus sering minta kita, sering berdoa. Ini Allah cinta nih, Allah ridho terhadap hambanya yang seperti itu. Coba kalau ke manusia, sering minta, Sering minta bikin status. sekali dikasih, dua kali rada beda tuh dikit. Nah, tiga kali paling diseletuk. Maning lu kayak ada dalam maning mah. Maka susah. Mencari keridhaan manusia itu tidak akan ketemu. Artinya apa?
artinya kita jangan segala mencari keridhaan manusia. Yang harus kita cari adalah keridhaan Allah. Berbeda nih dengan ada kita diperintahkan untuk berharap atau mencari keridhaan manusia. Contoh diantaranya manusia seperti sosok orang tua, itu harus dicari keridhaan. Yang kedua, keridhaan sosok guru, itu harus dicari. Selain daripada itu, nggak usah kita caper-caper atau cari ini ke manusia, nggak usah. Nggak ada ketemunya. Ya, udah serba salah. Karena dalam hadis diserangkan manil tamasa ridallah bisa khotin nas radhiyallahu anhu wa rada anhun nas wa manil tamasa ridon nas bisa khotillah sakhitallahi alaihi wa zikhatu alaihi nas. Barang siapa yang mencari keridhaan Allah, walaupun manusia ini tidak ridho kepada kita, walaupun manusia ini sebel sama kita, tapi kalau kita mencari keridhaan Allah, radhiyallahu anhu, Allah akan ridho dan akan menjadikan manusia-manusia yang tadinya tidak ridho kepada kita itu akan menjadi ridho. Tuh, kalau kita niat pertamanya mencari ridho Allah, walaupun di kalangan kita ini nggak pada ridho. Contoh, jangankan kalau mencari keridhaan manusia, jangankan yang buruk, yang baik aja udah salah. Ngadain pengajian ada aja kan? Padahal ngaji ini adalah sesuatu atau salah satu yang diridhoi oleh Allah, tapi belum tentu manusia ini ridho. Belum tentu ridho semua. Tapi dengan niat kuat kita, niat ikhlas kita, niat syiar agama, memperjuangkan agama Allah, artinya kita melakukan atau memperjuangkan seperti kayak ngaji dan sebagainya. Ini karena